Datanglah seorang yang dililit utang. Ya Rasulullah, aku ni susah, dililit utang. Apa doa yang aku baca? Kata Nabi, minta perlindungan daripada 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Minta daripada 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, selamatkan aku daripada susah hati, wal hazan, segala kesulitan dan kesulitan-kesulitan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi, lemah, wal kasal, malas, wal jubni, takut, wal bukhl, pelit, wa dhala'id daini, dililit utang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Bila kita dah dililit utang, maka kita dikuasai orang lain, maka kita minta yang 8. Tapi jangan cuma baca doa saja, fahami maknanya. Ustaz, saya dah baca doa ni sebulan, kenapa hutang tak juga terbayar? Awak baca saja, ya, tak kerja. Orang yang berusaha tapi tidak berdoa sombong. Bekerja pagi petang siang malam, tak ada mau berdoa, sombong. Orang yang hanya berdoa tak mau bekerja, pesong. Oleh sebab itu dua-dua mesti kita buat. Tapi kan rezeki sudah dijamin Allah. Betul, ini rezeki dijamin Allah. Ini rezeki saya, air untuk saya, ditakdirkan untuk saya. Memang sudah dijamin oleh Allah SWT. Garanti ini punya Abdul Somad, tertulis di Lauhil Mahfuz, Abdul Somad. Tapi bila tak ada usaha nak buka tutup, nak masukkan dalam, boleh ke tengok aja masuk ke mulut? Mesti ada usaha. Oleh sebab itu maka banyak-banyak beribadah. Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak engkau beribadah menyembah Allah. Kalau ibadah kau lakukan, Allah akan beri engkau doa. Apa dia? At'amahum min ju'. Bila engkau lapar, dia bagi makan. Wa amanahum min khauf. Bila engkau takut, dia beri engkau rasa aman. Kita kan dunia ni cuma 2 saja. Lapar, takut. Lapar, takut. Bila dah kenyang, takut pun hilang. Takut anak tak sekolah. Takut bila nanti lepas dia tak kerja. Takut nanti kerja dia tak kaya. Takut, takut, takut. Hidup ini yang penting cukup saja. Cukup beli kereta, cukup beli rumah, cukup nikah, cukup punya anak, cukup nikah sekali lagi. Cukup. Maksudnya bini dia yang pertama meninggal dunia. Jangan nak marah saja. Wa amanahum min khauf. Aman daripada segala takut. Tapi syarat dia apa? Falyabudu. Banyak-banyak beribadah. Susahkah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengeluarkan air dari tanah yang kering, batu? Tapi kalau Allah berkehendak, bukan dari tumit engkau air itu keluar, wahai Hajar. Hajar, naik ke Bukit Safa, turun, naik ke Bukit Marwah, tak ada air. Tapi air itu datang dari tumit budak kecil yang belum pandai berjalan. Dari tumit Ismail. Tapi tumit Ismail, dia tengok air. Apa kata Hajar? Zamzami, Zamzami, Zamzami. Berkumpullah air, berkumpul. Air itu berkumpul 3.800 tahun. Air itu tak kering. Tapi jangan gara-gara mendengar cerita ni, esok dia tak ada kerja. Awak kenapa tak kerja? Kenapa tak pergi office? Kata Ustaz Somad, bukan dari tumit kita rezeki itu datang. Dari tumit budak kecil. Betul, dari tumit budak kecil. Tapi tumit yang besar ini melangkah dulu ke Safa, melangkah dulu ke Marwah, pergi ke Safa, pergi ke Marwah. Dah tak ada baru. Padahal ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya Nabi Ismail alaihissalam, istrinya perempuan solehah Hajar, 3 orang baik. Hajar tak ada angkat tangan, ya Allah bagilah air ya Allah, tak. Tapi apa yang dilakukan Hajar? Naik ke Bukit Safa, naik ke Bukit Marwah. Usaha, doa, fatawakkal ala Allah. Apa yang menutup pintu rezeki, Ustaz? Allah sudah tetapkan rezeki kita. Kenapa rezeki itu batal? Kenapa Allah tutup pintu rezeki? Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Allah tidak merubah rezeki itu
Lalu siapa yang merubahnya? Kita yang merubah karena perbuatan maksiat. Ini ayatnya. Walau anna alal qura amanu. Kalaulah penduduk suatu negeri itu beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna, kami bukakan barakat, barakatin minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kazzabu, manakala mereka dustakan ayat kami, manakala mereka sunyikan masjid kami, manakala mereka biarkan anak-anak yatim kami, akhadnahum, kami cabut. Kenapa Allah cabut barakah? Kerana fadzalikal ladzi yad'ul yatim, membiarkan anak yatim, membiarkan masjid, membiarkan orang susah, maka inilah penyebab pintu-pintu rezeki ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan sentiasa menolong seorang hamba. Apa syaratnya? Maka al-abdu fi auni akhi, selama hamba itu mahu menolong saudaranya. Engkau sanggup membeli kereta yang mewah, sanggup membeli rumah yang besar, sementara anak yatim fakir miskin tak makan. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Tak beriman, kata Nabi, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu seiman, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Maka akar pertama kalinya adalah akar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Ikhtiar untuk membuat kita lebih baik dari sebelumnya dan bertobat dari kesalahan yang pernah kita kerjakan, bukan sekedar berikhtiar menghadap kiri dan barat dan kanan, timur dan barat, bekerja pagi sampai petang, bukan itu. Walakinnal birra, tapi kalau Anda ingin mendapatkan esensi kebaikan yang terindah itu dan membuat kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka aku perkenalkan, kata Allah, ini ada pokok-pokok kebaikan yang bisa kita dapatkan. Satu, man amana billah, iman kepada Allah. Iman. Ya. Kita turunkan pokoknya. Ini yang dimaksud umurul imannya, perkara-perkara iman. Jadi kata Imam Al-Bukhari, ini ada bab tentang perkara-perkara atau ragam-ragam keimanan yang kalau kita kerjakan, iman kita menjadi kuat. Ya. Sebelum sampai ke sini, Allah memperkenalkan di Quran surah kedua ayat 177. Ya. Jika Anda ingin menjadi baik atau mengentaskan keburukan, meninggalkan yang buruk-buruk sehingga muncul yang baik-baik saja, lisan berkata buruk, sekarang tinggalkan buruknya, muncul yang baiknya di lisan. Mata menatap yang buruk, tanggalkan yang buruknya, sekarang muncul yang baik saja. Jika ingin memulai ini, maka pokoknya yang pertama adalah iman. Yuk iman dulu. Lalu ragamnya apa? Bagaimana menanamkan iman dalam jiwa supaya sampai ke dalam hati kita dan membimbing kita berbuat baik? Maka Allah turunkan kemudian amalan-amalannya. Satu, kata Allah, man amana billah. Pertama, mesti yakin iman ini mesti punya kualitas yakin tanpa ragu. Yakin tanpa ragu pada semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pertama Allah. Saya tuliskan dulu ya. Man amana billahi wal yaumil akhir, hari akhir. Wal malaikati, malaikat. Wal kitabi, kitab Al-Quran. Wan nabiyyin, para nabi. Disebutkan Rasul, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Baru dari sini muncul amalan-amalan praktikal. Wa atal mala ala hubbihi, amalan maliyah, harta. Dhabil qurba wal yatama wal masakin. Wa aqama as-salah, amalan fisik. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. Jadi amalan harta, amalan fisik, amalan yang menggabungkan keduanya. Terakhir ada kesabaran dalam ujian. Tahan sampai ditutup di ujung ayat. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun.
Ulaikal ladzina shadaqu, inilah sebenar-benarnya iman. Jadi kalau ada orang beriman, maka kata Allah, real iman itu, iman yang paling benar, iman yang paling kuat adalah orang-orang yang mampu mengamalkan tuntunan di ayat ini. Jadi kalau ada orang beriman, ini yang sebenar-benarnya beriman. Iman yang paling hakiki, yang menilai Allah. Ya, kalau bisa beriman begini, maka akan dijamin oleh Allah mendapatkan kebahagiaan tertinggi dengan segala kesuksesan yang bisa diraih. Maka disebutkanlah setelah ini Quran surah ke-23 ayat 1 oleh Imam Al-Bukhari di kitabnya Sahih Al-Bukhari. Kata beliau, wa qauluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, orang beriman itu pasti sukses dan bahagia. Jadi kalau kita kerjakan ini, ditambah amalan di Quran surah ke-23 ayat 1, saya kasih kurung sampai dengan ayat 9. Ya. Maka Allah akan jamin kebahagiaan, kesuksesan, dan puncak surga tertinggi. Kalau Anda bisa mengamalkan ayat ini, teman-teman, ini plus dengan yang ini, 2 ayat saja, 2 ayat, maka Allah akan menjamin kita menjadi pewaris surga Firdaus. Itu jaminan Allah, bukan perkataan Nabi Hidayat. Buka di Al-Mu'minun, Allah teruskan di ujungnya mengatakan, perhatikan kalimatnya, perhatikan kalimatnya. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Orang-orang yang saya sebutkan ini, kata Allah, yang punya amalan-amalan ini, mereka aku jamin menjadi pewaris surga Firdaus dan kekal tinggal di dalamnya.